Jadi kalau misalnya suatu hari nanti manusia itu benar-benar punah atau manusia itu benar-benar ya memang terjadi kayak gitu aja. Memang nggak ada tuh, maksudnya kiamat tuh kayak kalau kita kan bayangkan kiamat itu kan adalah akhir. Akhir itu kalau main game tuh tamat, ya kan? Tiba-tiba mohon maaf ya kalau aku nggak salah kan memang kalau katanya kiamat Nabi Isa turun kayak game sudah selesai kan tiba-tiba turun dari langit kan saudara-saudara. Masalahnya kan ada Nabi Isa turun juga adanya di mana tuh turunnya, di Indonesia atau di Arab atau di Palestina kan ya turunnya. Kita juga nggak tahu. Kok tahu? Ya kan kita juga nggak tahu kan. Aku dengar kan besar-besar. Oh iya oke. Turunnya turun di mana dulu nih? Oke. Apakah turunnya di Palestina kan turun Nabi Isa kan kita di sini nggak bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Ada nggak kiamat itu? Kiamat ada. Karena salah satu keimanan di dalam Islam itu rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamah. Jadi itu termasuk keyakinan atau keimanan di dalam Islam. Percaya pada yaumil kiamah. Bahwasanya semua ada akhirnya. Oh, itu tertulis di Al-Quran? Tertulis di dalam hadis, di dalam Al-Quran banyak sekali tertulis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya gitu. Itu hadis ya. Siapa yang beriman pada Allah dan akhir. Di Al-Quran juga banyak sekali tertulis tentang yaumil akhir. Gitu. Lu percaya nggak ada kiamat? Tentu kalau kita tanya apa-apa. Kalau lu jawab salah juga apa-apa. Kan lagi berpikir kalau ngomong percaya nggak percaya, masuk akalnya sih masuk akal. Karena awal pasti ada akhirnya tuh. Baru mau gue bilang logika tuh. Logik banget itu. Oke. Kalau semua yang tidak ada akhirnya berarti dia abadi dong. Benar. Kalau gitu sama ya kayak episode 2 ya, ateis dan kafir kan. Kan gue kan take side kan. Nah, kan coba kontra ya. Tapi bukan artinya gue ini ya. Supaya terjadi dialektikanya memang. Kayak gitu. Supaya bisa belajar. Berarti kalau di gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Nah, betul itu. Kenapa nggak percaya? Ya bisa jadi memang kiamat itu nggak akan pernah ada dan kiamat itu di kiamat-kiamatin aja bisa jadi nggak sih? Jadi kalau misalnya suatu hari nanti manusia itu benar-benar punah atau manusia itu benar-benar ya memang terjadi kayak gitu aja. Memang nggak ada tuh, maksudnya kiamat tuh kayak kalau kita kan bayangkan kiamat itu kan adalah akhir. Akhir itu kalau main game tuh tamat, ya kan? Tiba-tiba mohon maaf ya kalau aku nggak salah kan memang kalau katanya kiamat Nabi Isa turun kayak game sudah selesai kan tiba-tiba turun dari langit kan saudara-saudara. Masalahnya kan ada Nabi Isa turun juga adanya di mana tuh turunnya, di Indonesia atau di Arab atau di mana atau di Palestina kan ya turunnya. Kita juga nggak tahu. Kok tahu? Ya kan kita juga nggak tahu kan. Aku dengar kan ustaz-ustaz. Oh iya oke. Turunnya turun di mana dulu nih? Oke. Apakah turunnya di Palestina kan turun Nabi Isa kan kita di sini nggak bisa lihat. Emang kita bisa lihat itu? Wah itu Nabi Isa lagi turun tuh di sana. Lihat pun di TikTok. Belum tentu juga kita percaya. Itu kan dari nggak percaya. Kalau gue kan percaya. Iya kan. Bisa jangan-jangan itu tuh cuma ya cerita-cerita orang aja. Gitu. Aku lagi mau cari satu quotes yang sangat bagus. Jadi ada orang bilang gini, kenapa sih orang tuh menolak membicarakan mati atau membicarakan akhir? Orang bilang gini, because life is a beautiful lie and death is a painful truth. Oh nggak maksudnya? Jadi kenapa sih banyak orang tuh nggak mau membicarakan kematian? Karena mereka berusaha escape daripada sebuah kenyataan yang menyakitkan. Bahwasanya semua pasti akan berakhir. Nah berarti gampang untuk mengetahui kiamat itu ada atau tidak. Kalau ada permulaan pasti ada akhir. Makanya ada orang nanya, ciri-ciri orang bakal mati apa dok? Gampang, ciri-ciri dia bernapas. Bener nggak? Iya kan ya? Ciri-ciri orang mati bernapas. Karena kalau dia nggak bernapas dia nggak bakal mati. Makanya di dalam Islam itu ada dalilnya, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka ciri-ciri orang mati pasti adalah bernyawa. Aku nggak setuju, beda. Kenapa? Kalau mati aku setuju. Semua orang akan mati dan itu sudah jelas kita nyata kita lihat. Aku di rumah sakit ngelihat orang mati sudah beratus dan ribuan kali kayak gitu punya. Dan jelas itu. Ada awal dan ada akhir. Tapi kalau menurut prinsip ketuhanan, aku percaya Tuhan dan aku nggak percaya yang namanya ada penciptaan dan ada akhir. Karena ketika kita ngomong akhir, berarti Tuhan ini kayak ada satu game dan Tuhan mengawasi game itu. Dan ketika diakhiri game itu, Tuhan mau ngapain lagi? Betul.
Tuhan mau ngapain lagi? Nah, ini pertanyaan ini balik lagi ke episode yang pertama. Karena kalau kita menjadikan Tuhan itu masih punya sifat-sifat seperti makhluknya, maka dia bukan Tuhan. Ya kan ya. Nah, pastilah Tuhan tidak punya sifat-sifat seperti makhluk. Maka dia tidak ada keperluan sama kita seperti kita ada keperluan pada game. Tapi ada bisa dianalogikan. Di dalam Islam itu literally dikatakan oleh Allah, life is just a game. Hidup itu seperti permainan ada. Serius? Ada. Kita pakai di dalam kaos-kaus kita di Yuk Ngaji. Hidup itu cuma sekedar permainan. Itu ada ayatnya bahwasanya hidup itu kayak sebuah permainan, laibun walahun, sebuah permainan dan sebuah permainan yang melalaikan, itu kata Allah. Artinya tidak perlu dibuat serius. Yang perlu lu buat serius adalah setelah lu main itu harus serius. Maka di dunia ini kita nggak terlalu serius pada sesuatu yang nggak akan kita bawa mati, tapi kita akan serius banget pada sesuatu yang kita bawa mati. Nah, yaumil kiamat menarik, Dok. Kalau dokter melihat ratusan orang mati di rumah sakit, dokter tahu mati dalam bahasa Islam apa? Kiamat kecil. Dalam bahasa Islam artinya, oh ini yang dimaksud kiamat kecil itu kematian. Ya, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tapi ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Tanda-tandanya. Oh, tanda-tanda kalau kiamat kiamat kecil besar itu adalah tadi Armageddon itu yang kemudian diyakini oleh orang-orang. Kalau kiamat kecil bagi kita mati, karena mati itu pemutus semuanya. Jadi artinya semuanya sudah nggak berguna setelah kita mati. Kayak gimana kalau itu bukan kiamat kok, tapi misalnya, itu musibah? Musibah. Nah, musibah itu kita bisa definisikan lagi. Contoh, bagi dinosaurus gitu kan ya, kejadian ketika ditabrak meteor dan segala macam itu adalah bagian daripada kiamat bagi mereka. Mungkin dinosaurusnya berpikir ini adalah kiamat bagi kita. Betul. Andai kata ada roh dinosaurus, dia ngomong itu kiamatnya kita. Padahal kan adalah awal yang baru bagi manusia. That's it. Karena kita nggak tahu ujungnya seperti apa, tapi itu jelas kiamat bagi kita. Maka kata-kata term yaumul kiamah atau kata kiamat itu bagi manusia, bukan bagi yang lain. Oke, berarti kiamat itu adalah punahnya manusia. Betul, bisa dikatakan punahnya kehidupan, selesainya kemudian kehidupan. Bagi manusia. Bagi manusia. Ustadz, bisa dibilang kalau misalnya Tuhan itu kan maha pencipta. Betul. Ketika dia menghancurkan semuanya, dia maha penghancur tidak? Bisa. Betul. Karena itulah kemudian kita lihat ya, Marvel itu mengartikan segala sesuatu yang bersifat agama itu dia berusaha untuk masuk akalkan. Maka kan muncul kan Eternals. Eternals kan kayak dia bahas tentang Armageddon kan. Bahwasanya Eternals tuh kayak para nabinya, sementara kemudian malaikat itu kayak yang mau ngasih kiamat kepada setiap planet kan gitu kan ya. Dengan seolah-olah dia ngasih bahwa Tuhan punya benefit dengan cara nanemin benih ke planet ketika dia harvest. Bagi Tuhan itu harvesting. Sekali lagi ini bukan Tuhan kita ya. Ini adalah Marvel ya. Bagi Tuhan adalah harvesting. Bagi orang-orang di bumi adalah Armageddon. Maka Eternals, para nabi-nabi mereka itu gitu kan ya, itu tidak mau memungkinkan itu terjadi. Nah, itu kan cerita. Tapi yang mau kita sepakati di sini adalah bahwa yaumul qiyamah itu adalah akhir bagi kehidupan manusia. Adapun setelah itu misalnya mau terjadi apa, nah itu bukan bagian kita lagi. Bukan bagian kita lagi. Bagian kita. Aku ingat satu film. Lu nonton PK nggak sih? Tahu? PK. Yang India. Nah, itu tuh ada bagian yang bagus di awal. Dia bilang dia kan makhluk luar angkasa itu kan datang ke bumi. Terus dia ngomong ternyata makhluk di bumi ini lebih maju daripada makhluk di planet angkasa kita. Sana. Iya gitu. Karena makhluk di bumi ini tahu siapa penciptanya. Betul. Sedangkan di planet mereka nggak pernah tahu siapa penciptanya. Iya. Cuma dia ngomong sampai di sini gue bingung, penciptanya soalnya banyak. Ya, itu dia. PK itu adalah satu film yang menurutku sangat bagus karena itu kritik sosial. Kritik sosial dan salah satu yang main itu kan Amir Khan itu adalah seorang Muslim tuh. Dan aku dengar beberapa dia cukup tahu tentang Islam dan itu kritik sosial yang sangat bagus sekali. Karena kenapa? Itu benar. Karena itu kritiknya kayak gini kira-kira. Kalau lu bilang bahwasannya lu tahu Tuhan dan Tuhan lu bentukin seperti lu, apakah itu adalah Tuhan? Atau itu adalah lu yang mempersepsikan Tuhan? Karena lu sebenarnya nggak bisa menjangkau Tuhan harusnya. Ya kan ya? Eksistensi Tuhan lu bisa tahu. Tapi kalau bentuk Tuhan lu bisa tahu, berarti itu bukan Tuhan. Karena dia sudah jadi makhluk, bukan lagi kholik. Dia sudah jadi creation, bukan lagi creator. Ada orang bilang begini, mungkin nggak kita bisa mimpi sesuatu yang benar-benar kita nggak tahu? Atau bisa nggak kita menggambarkan satu hal yang kita benar-benar nggak ada sebelumnya? Jawabannya pasti nggak mungkin. Nggak ada gambaran sama sekali. Betul, karena otak kita cuma mampu untuk melakukan kombinasi, melakukan pengulangan. Yang kita tahu ya. Yang kita tahu ditambahkan, dikurangi, dimultiplikasi, tapi tidak mungkin creating something out of nothing. Itu nggak mungkin. Makanya mimpi kita tentang Tuhan tuh selalu beda-beda. Betul. Kalau mimpi gue tentang Tuhan ada cahaya, terus ada suara. Betul. Kalau mimpi lu akan Tuhan kayak Tuhan Yesus datang, jadi api kan? Bahkan Yesus aja, itu kan sekarang kan diserupakan dengan apa yang menjadi pikiran orang, ya nggak sih? Bukan, sekali lagi bukan merendahkan ya, tapi contoh misalnya, Yesus rambut pendek, rambut panjang. Itu nggak ada yang tahu, itu kan imajinasinya para pelukis itu aja. Tapi yang diimajinasikan adalah rambut
panjang. Tapi kalau di dalam Islam, kita tahu Yesus rambut panjang. Dan kemudian karena dilukiskan oleh Nabi Muhammad, maksudnya digambarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi contoh lagi misalnya, Yesus matanya warna apa? Misalnya, tergantung orang yang main warna apa. Kalau orang yang mainin orang Jerman mungkin dia matanya warna jadi kita warna punya biru. image dan pandangan itu karena ada cosplaynya. Benar, menarik ketika orang-orang Cina gambar Yesus sipit. Karena mereka menggambarkan sesuai mereka sendiri. Karena mereka nggak ada bayangan itu. Nggak ada bayangan itu. Orang-orang Barat menggambarkan Yesus kulit putih. Apakah Yesus kulit putih? Yesus mungkin bisa jadi nggak kulit putih karena dia adalah orang di daerah Yudea misalnya. Dari timur. Betul. Timur Tengah. Oke. Kan gitu kan ya. Oke, kok kalau misalnya benar ada kiamat itu, kayak gimana kiamat itu terjadi? Nah, di dalam Al-Quran, kiamat itu cuma untuk menggambarkan bahwa saya akan terjadi peristiwa yang sangat besar. Nah, besarnya itu kita tidak akan bisa bayangkan sekali lagi. Itu di Al-Quran kok ya, bukan di tafsiran orang ya? Bukan di tafsiran. Kalau tafsiran orang kan beda-beda ya? Beda-beda. Nah, okay. Tapi kalau di dalam Al-Quran, peristiwa besar itu digambarkan dengan sesuatu yang bisa dimengerti oleh manusia. Seperti gunung bisa kayak kapas, laut mendidih misalnya. Itu gimana? Maksudnya gimana? Langit pecah. Misalnya planet bumi itu makin dekat dengan matahari, kiamat mungkin. Ya, bisa jadi kalau secara sains begitu. Tapi kalau gampang gini bro, bumi ini kan travel kan lumayan cepat ya. Ya. Berapa ratus ribu kilometer gitu per jam. Itu kan dia travel. Bayangin kalau lu nabrak 80 km per jam sama lu nabrak 200 km per jam, yang mana yang lebih parah? Nah, udah pasti yang pertama. Pasti yang kedua dong, 200 km. Yang kedua. Nah, ketika 200 km per jam, maka gravitasi itu kan menentukan massa daripada satu benda tuh. Nah, begitu kemudian terjadi tabrakan yang tiba-tiba orang tiba-tiba dari nol tiba-tiba cepat, atau orang tiba-tiba dari cepat jadi nol. Itu kan massa itu kan jadi mental-mental kemana-mana. Nah, berarti ketika gunung itu dipentalkan kayak kapas, bisa jadi gunungnya meletus, bisa jadi kemudian nabrak, bisa jadi, atau misal terlempar dari orbit. Berarti tadi perumpamaan ya Pak Ustadz ya? Betul. Cuman gimana terjadinya secara detail, Ya, kita nggak pernah ada yang tahu. Nah, tapi yang jelas nggak selamat. Jadi kiamat itu kayak musibah massal semuanya. Betul. Terus apa yang terjadi? Jadi gunung meletus. Betul. Akhir kehidupan berarti dong. Air laut mendidih. Oke, gampangnya gini deh. Kita mati nggak? Kita semua pasti mati lah. Orang buminya nggak ada. Gimana kita bisa Kita mati? Kita semua mati. Kita mati. Terus Tapi apa lagi? aku berharap kita semua mati sebelum kiamat. Kenapa gitu? Nanti ada ceritanya tuh. Nanti jangan lupa ditanyain ya. Oke. Ya, Kenapa sebelum kesana mau tanya dulu soal bumi. Bumi ini kan berarti sebuah ciptaan. Betul. Berarti bumi ini pernah berawal dan pasti nanti akan berakhir. Betul. Nah, ketika nanti berakhirnya bumi, berarti berakhirlah semua orang yang hidup di bumi. Iya. Itu nanti akan ada kehidupan baru, merestart atau gimana? Karena kan Itu kita sifatnya nggak tahu. Tuhan ini kan maha pencipta dia. Nah, itu kita nggak tahu, dan kita nggak diwajibkan untuk tahu itu, karena kita cuma diminta untuk berpikir timeline kita aja. Kita sebagai manusia. Contoh gini ya. Jangankan kita bicara tentang yaumil kiamah ya. Setiap ilmuwan itu pasti paham bahwa ada namanya supernova. Supernova ini kan ketika bintang sudah kehilangan reaksi visinya, visi atau fusi ya, visi kayaknya ya. Reaksi visi di dalamnya, dia kemudian setelah itu padam. Setelah padam dia kemudian menurut Einstein, gravitasi ini kan gabung dengan gravitasi kan adalah perjalanan antara ruang dan waktu. Ibarat kayak fabrik katanya. Nah, begitu kemudian dia mendapatkan massa yang begitu besar, fabrik ini kemudian jadi ya sama kayak gini lah. Bayangin kita lagi megang spray, kita kasih bola bowling di atas spray. Ya, Dia turun. Dia turun. Kalau makin berat lagi, makin turun-turun, lama-lama jadi black hole. Supernova ledakan bintang, ujungnya bisa jadi apa aja, termasuk jadi black hole misalnya. Berarti kan segala sesuatu yang berawal pasti berakhir. Orang sudah prediksi dok, kapan matahari akan berakhir. Ketika reaksi-reaksinya itu habis, maka matahari bisa jadi pecah, bisa jadi kemudian sudah nggak bersinar lagi. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan bumi ketika itu? Ketika matahari berhenti bersinar misalnya. Beku pasti dan. Beku, kehidupan semua pasti habis. Iya. Itu adalah kiamat. Betul. Salah satu. Nah, bisa jadi rotasi juga akan berkurang. Evolusi bumi terhadap matahari juga akan berpengaruh. Karena kenapa? Karena evolusi bumi terjadi karena ada gravitasi kepada matahari kan gitu kan ya, tarik menarik tadi. Nah, kemudian ketika itu berakhir ya udah, jangankan berakhir gravitasi ya. Pikir begini, 24 jam waktu itu kan karena ada gravitasi yang sekarang karena matahari masih normal tuh. Tapi kalau misalnya matahari nggak normal, jadi 25 jam dok, itu bisa bahaya banget tuh. Iya. Itu atau jadi 23 jam. Perubahannya kecil aja itu bisa hancur. Tapi tanpa perubahan sekalipun, kayak misalnya kita ngomong Jakarta aja kan Betul. sudah diprediksi 10 tahun lagi akan tenggelam. Ya itu prediksi manusia. Ya kan, berarti itu kiamat bagi Jakarta kan, Betul. ya gitu kan. Nah itu betul. Kiamat ada bagi Pelelehan kita. es di bagian sini, terus kapan kira-kira ada kepanasan global gitu. Umur bumi ke depan, umur manusia ke depan. Betul. Berarti kiamat itu bisa dicegah, bisa diatasi, bisa dimaju, bisa dimundurin. Enggak.
Kiamat itu sudah tetap waktunya dan nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, maka tidak ada yang bisa majuin, dan nggak ada yang bisa mundurin, nggak ada yang bisa mengubah. Balik lagi karena kita nggak tahu. Pas kita bahas takdir kemarin. Tadi kita mati ya. Ya. Anggaplah kiamat itu tadi ada ya. Jadi kayak sudah musibah besar terjadi ya kayak gitu ya. Manusia semuanya mati, terus apa yang terjadi? Sudah, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi. Karena manusia semua sudah mati, berarti urusan sudah sama Allah sekarang. Tapi katanya tadi Nabi Isa akan turun. Oke, itu sebelum kiamat. Oh, itu sebelum kiamat. Ya, maka jadi ada gini. Di semua agama ada tanda-tanda kiamat. Maka orang-orang Kristen percaya dengan antikris. Ya kan ya, bahwasanya ada nanti orang yang dia tuh benar-benar penentangnya Yesus, penentangnya Kristus gitu kan ya, antikris. Orang-orang Muslim percaya Dajjal, itu tanda-tanda kiamat juga, gitu kan ya. Nah, maka ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat besar itu makin dekat lah ibaratnya. Gunung-gunung diterbangkan, matahari terbit dari sebelah barat. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Ada tanda-tanda kiamat kecil. Contoh misalnya. Yang Lex bawa Al-Quran. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil kayaknya, betul. Nah, kita bagian daripada itu. Itu yang Lex bilang yuk sholat yuk, ya gitu ya. Itu benar. Kalau Lu andai jangan sholat dong. Nah, jangan juga. Kiamat. Karena gini, karena tanda-tanda kiamat kecil itu salah satunya adalah ketika nanti Islam sudah benar-benar bisa untuk tersebar luas. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Oh? Iya, akan kembali satu masa di mana Islam akan kembali seperti awalnya lagi, kembali jaya seperti awalnya. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Kalau kayak gitu jangan menyebar dong. Betul. Itu kata orang. Kalau gitu kita jangan dulu tegak Islam. Kenapa? Nanti kalau Islam tegak berarti tanda-tanda kiamat sudah datang. Sedangkan gue belum kawin. Itu salah. Sama aja orang bilang jangan makan dulu. Kenapa? Nanti juga lapar lagi. Itu sama. Jadi logikanya ya karena kita nggak tahu ya udah kita jalanin aja. Toh itu juga bagian daripada ketentuan yang sudah ada. Nah maka ada tanda-tanda kiamat. Tadi aku sesuai dengan kenapa aku nggak mau mati. Mudah-mudahan kita semua sudah mati sebelum kiamat. Jadi gini ceritanya. Ini sedikit spoiler ya. Karena kiamat ini memang tidak dibicarakan kecuali dari hadis atau dari Quran. Karena kita nggak bisa memprediksi dan kita nggak tahu apapun. Jadi gini ceritanya. Agak panjang tapi aku akan coba singkatin dikit aja. Rasul berkata gini, tidak ada satupun nabi yang datang ke dunia ini kecuali mereka akan diminta untuk menyampaikan agar orang berhati-hati terhadap satu big boss, raja terakhir.